Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Marni, NIM 19233006. Mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah, yaitu dengan Pak Hal Kadri. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas sebelumnya, di mana soalnya yaitu kita dapat melihat tabelnya di sini ada 6 jenis retribusi penerimaan di daerah di Kota Malang Melintang tahun 2013 sampai dengan 2016. Itu dalam jutaan rupiah ya. Baik, yang pertama kita harus tentukan estimasi retribusi objek wisata tahun 2017. Itu yang pertama dengan metode SMA, yang kedua exponential smoothing atau EXS dengan damping faktor 0,7, dan yang ketiga itu transformasi moving average atau TMA, dan yang keempat itu metode kuadrat terkecil. Dan jika diketahui realisasi retribusi objek wisata 2017 sebesar 166 juta, maka metode mana yang mendekati keakuratan? Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu melakukan pemetaan tipologi kelasan. Dan yang ketiga yaitu buatkanlah contoh untuk menghitung potensi dari retribusi pasar, parkir tepi jalan umum, dan juga retribusi terminal. Oke, langsung saja yang pertama yaitu untuk metode SMA. Pada metode SMA itu kita harus mencari jumlah dari setiap tahun dan rata-rata. Jadi untuk 2013 itu jumlahnya ada 793 dengan rata-rata 132,833. 2014 830 dengan rata-rata 138,333. 2015 dengan jumlah 876 dengan rata-rata 146, dan pada tahun 2016 dengan rata-rata 920 dan dengan jumlah 920 dan rata-rata 153,333. Jadi kita mengambil 3 angka di belakang koma di sini. Dan untuk metode SMA itu kita jumlahkan dahulu dari tahun 2013 sampai 2016. Baru kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 627 dibagi 4 sama dengan 156,75 juta. Atau dalam rupiah secara lengkapnya itu 156.750.000 rupiah. Oke, untuk yang kedua pada metode EXS atau exponential smoothing, itu langkahnya untuk yang tahun kedua itu sama dengan tahun yang pertama, dan tahun yang ketiga untuk langkahnya yang dimana dengan damping faktornya itu 0,7, jadi 0,3 dikali 150 yaitu pendapatan 2014 ditambah dengan hasil kali dari 0,7 dikali hasil estimasi dari untuk tahun kedua. Dan begitupun untuk seterusnya, maka kita dapatkan estimasi pendapatan 2017 dengan metode XX. EXS ini adalah 157.286.000 rupiah. Oke, lanjut untuk metode TMA. Itu kita harus mencari perubahan pendapatan di sini. Jadi pendapatan 2014 kita kurangi dengan 2013. 150 dikurang 152 yaitu min 2. Makanya di sini dalam tanda kurung 160 kurang 150, 165 dikurang 160. Maka kita mendapatkan jumlahnya di sini 13, yang mana kita rata-ratakan yaitu 4,33333. Tiganya di sini sebanyak 6 angka di belakang koma ya. Maka yaitu prediksi pendapatan tahun 2016 itu kita tambahkan dengan rata-rata perubahan tersebut, yaitu dengan hasil 169.333.333 rupiah. Oke, lanjut. Yang keempat itu ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini kita harus menentukan X, Y, XY, dan juga X kuadrat. Oh, di sini X kuadrat ya. Oke. Untuk X, itu kita harus, jika datanya genap, maka kita mulai dengan min 1 dan 1. Jadi, jarak dari min 1 dan 1 tersebut adalah 2, makanya untuk tahun berikutnya, untuk tahun sebelumnya itu, kita masukkan dengan jaraknya 2 tadi, yaitu jadinya min 3. Dan untuk tahun ke bawahnya itu kita juga tambahkan 2 menjadi 3. Dan begitu pun untuk tahun seterusnya ya.
Dan untuk Y di sini itu sama dengan pendapatan retribusi objek wisata yang di sini. Oke, terus XY yaitu kita kalikan X dengan Y, dan X kuadrat X dikuadratkan. Oke. Dan lanjut, untuk mencari dengan metode kuadrat terkecil ini, yaitu kita menggunakan persamaan Y sama dengan A tambah BX, di mana A-nya yaitu 156,75 didapat dari jumlah Y-nya kita bagi dengan banyak data. Dan untuk B-nya kita dapatkan dari sigma Y dibagi dengan sigma X kuadrat, yaitu sama dengan 2,45. Maka persamaan yang kita dapatkan adalah 156,75 ditambah 2,45X. Karena persamaan kita tadi Y sama dengan A tambah BX ya. Dan untuk X-nya yaitu pada tahun 2017 itu adalah 5, dimana jaraknya tadi 2, maka dari 3 untuk tahun 2017 itu adalah 5. Dan untuk kita dapatkan pendapatan pada tahun 2017 itu 169 juta. Jadi di antara keempat metode tadi, itu metode yang mendekati keakuratan adalah metode kuadrat terkecil. Oke, kita lanjutkan, yaitu soal kedua, kita diminta untuk tipologi klasen dari semua retribusi yang ada di soal. Itu kita dapatkan yang pertama, yaitu retribusi pasar. Pada retribusi pasar itu, dari mana kita mendapatkan YI per Y-nya? Yaitu kita mendapatkan dari jumlah retribusi pasar pada tahun 2014, itu kita bagi dengan rata-ratanya. Dan untuk delta YI atau perubahan YI per perubahan Y atau delta YI per delta Y, itu kita dapatkan dari jumlah retribusi pada tahun 2014 dikurangi dengan jumlah retribusi pada tahun 2013, kita bagi dengan retribusi pada tahun 2013 untuk retribusi pasar, dan dibagi dengan jumlah dari retribusi pada tahun 2014 dikurang 2013, lalu dibagi juga dengan 2013. Makanya kita mendapatkan di sini 0,878 ya untuk perubahannya. Dan YI per Y-nya 1,648. Dan begitu pun juga untuk retribusi parkir di tepi jalan umum. Dan dari mana kita mendapatkan posisinya di sini? Yaitu jika YI per Y-nya lebih besar dari 1, sedangkan delta YI per delta Y-nya itu kecil dari 1, maka retribusi tersebut berada pada posisi potensial. Dan untuk posisi berkembang, yaitu jika Y1 per Y-nya kecil dari 1 dan delta YI per delta Y-nya besar dari 1. Jadi di sini kita mendapatkan ya pada retribusi pasar yaitu posisinya itu potensial, dan retribusi tepi jalan umum yaitu berkembang. Dan untuk retribusi parkir dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, itu kita mendapatkan delta YI per Y dan YI per Y-nya. Dan pada retribusi parkir itu kita mendapatkan posisinya yaitu pada terbelakang, karena YI per Y-nya kecil dari 1 dan delta Y per Y-nya kecil dari 1. Dan untuk potensial besar dari YI per Y dan kecil dari delta Y per delta YI per delta Y. Dan begitu juga untuk retribusi izin gangguan ya. Di sini dan retribusi IMB itu berada pada posisi berkembang. Karena YI per Y-nya kecil dari 1, sedangkan delta YI per Y-nya besar dari 1. Maka kita dapatkan yaitu persentase untuk semua posisi tersebut, yaitu primanya 0% karena tidak ada status primanya di sana. Potensial yaitu 33,33%, itu kita dapatkan dari 3/6 dikali 100% ya, karena potensial tadi ada sebanyak 3 ya. Dan untuk berkembang itu ada sebesar 3. Jadi untuk potensial itu ada berapa? Ada 2 ya.
ada 1, 2, ada 2. Untuk berkembang ada 3, dan terbelakang itu ada 1, makanya dapat 16,67%. Jadi semuanya pas ya, 100%. Oke, untuk yang ketiga yaitu menghitung potensi retribusi pasar, yang mana diketahui contoh soalnya di sini, yaitu jika diketahui jumlah kios dan lossnya masing-masing 125 dan 150, tarifnya 5.000 dan 3.500. Maka kita langsung saja di sini, itu 125 kios kita kalikan dengan tarifnya, kita kalikan dengan banyak hari dalam setahun, maka didapatkan untuk kios yaitu 228.125.000 rupiah, dan untuk loss itu 150 loss kita kalikan dengan tarifnya dikali dengan 365 hari, itu kita dapatkan 191.625. Jadi totalnya yaitu 419.625.000 rupiah. Dan untuk yang B itu retribusi parkir tepi jalan umum, itu jika diketahui informasinya sebagai berikut: panjang jalan Imam Bonjol keseluruhan bagian kiri dan kanan itu 2.700 meter. Panjang jalannya untuk area retribusi bagian kanan yaitu 1.500 meter, dan untuk kanan itu 2.000 meter. Dan untuk bagian kiri area parkir roda sepanjang 1.300 meter dan 700 meter untuk roda 2. Sedangkan untuk bagian kanan roda 4 sepanjang 120 meter dan 300 untuk roda 2. Dan dapat kita baca selanjutnya ini sampai poin 7. Maka yang ditanya yaitu potensi penerimaan bagian kanan jalan tersebut. Itu kita menghitung di sini hanya untuk bagian kanannya ya. Maka kita dapatkan yaitu yang mana panjang jalan yang diketahui yang tadi itu untuk area parkirnya 1.500 meter, dan untuk panjang jalan area parkir kendaraan roda 4 itu ada 120 meter. Untuk kendaraan roda 4 menggunakan panjang jalan 4 meter. Jadi maksimal satu kali parkir itu 1.200 dibagi 4 yaitu 300 unit kendaraan yang dapat bisa parkir. Dan untuk panjang jalan area parkir kendaraan roda 2 yaitu adalah 300 meter, dan sepanjang 1,5 meter dapat digunakan. Maka banyak kendaraan yang dapat memarkir yaitu 200 unit, yaitu dari 300 meter dibagi 1,5 meter. Dan untuk selanjutnya penggunaan areanya itu dari jam 7 sampai dengan jam 7 malam, dan lamanya yaitu sekali parkir adalah 2 jam. Jadi dalam sehari itu ada 6 kali ya. Dan untuk lamanya kendaraan roda 2 yaitu ada 1,5 jam, sehingga kita dapatkan 8 kali parkir dalam sehari. Dan tarifnya untuk roda 4 yaitu sebesar 3.000, dan untuk tarif roda 2 sebesar 1.000 kali per parkirnya ya. Maka potensi penerimaan untuk bagian kanan retribusi pelayanan parkir ini yaitu adalah PRPP, yaitu potensi retribusi penerimaan parkir, sama dengan kita rumusnya di sini sebagaimana yang kita baca ya. Itu 300 unit kita kalikan dengan 6 kali parkir dikali dengan tarif dikali dengan N dalam tahun. Lalu ditambah dengan untuk motor tadi ya, yang ini untuk mobil dan ini untuk motor, itu 200 unit dikali 8 kali parkir, yaitu dikali tarifnya 1.000 dan dikali 365 hari. Maka kita kalkulasikan, maka kita dapatkan total penerima retribusinya itu 2.555.000.000, 2.555.000.000 ya. Oke. Dan yang ketiga yaitu retribusi terminal. Soalnya singkat saja di sini, di mana hasil surveinya yaitu untuk mobil penumpang umum antar kota dan penumpang umum tidak dalam trayek. Dan dari ke soal ini kita dapatkan rata-rata untuk penumpang umum antar kotanya itu 53, dan rata-rata hasil survei penumpang umum tidak dalam trayeknya itu 25, itu kita genapkan ya dari 52,5. Maka kita dapatkan unitnya kita kalikan dengan tarif dikali dengan hari dalam setahun. Maka kita dapatkan untuk penumpang umum antar kota itu 9.540, dan untuk penumpang umum tidak dalam trayek itu 9 juta. Maka totalnya itu kita dapatkan 18.540.000. Oke, baik ya, habis pembahasan kita. Baiklah, untuk ini adalah materi terakhir ya yang dipresentasikan. Baiklah, salah dan janggalnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan juga di sini juga banyak terdapat typo ya tulisannya.
maafkan ya. Oke, salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.